Di video ini akan dibahas tentang cara menyelesaikan soal pelengkung 3 sendi pada SAP 2000. Di soal nomor 2, terdapat pelengkung 3 sendi yang memiliki pembeban beban terpusat sebesar 19 kN dengan satuan jarak meter, serta sesuai permintaan soal untuk menghitung dan menggambar diagram gaya momen, diagram gaya lintang, dan diagram gaya normal akibat beban yang bekerja. Selanjutnya langsung menuju ke SAP 2000. Pada SAP 2000, klik New Model. Di window New Model, menentukan satuan. Sesuai soal, satuannya adalah kilonewton dan meter. Kemudian memilih Grid Only. Di window Quick Grid Lines, klik OK. Kemudian 3D View di close, yang dipakai hanya itu di view. Kemudian melakukan edit grid data dengan cara klik Define, lalu pilih Coordinate System or Grid System. Di window Coordinate or Grid System, pilih Modify or Show System. Di window Define Grid System Data, pada Display Grid As, pilih Spacing. Di X Grid Data, diisi dengan data horizontal pelengkung. Pada kolom Grid ID, diisi dengan nama dari masing-masing titik pelengkung 3 sendi. Di sini sudah disediakan nama dari masing-masing titik pelengkung sebagai berikut. Langsung diisi. Kemudian pada kolom spacing, diisi dengan jarak horizontal daripada masing-masing titik pelengkung. Jarak horizontal dari masing-masing titik pelengkung diperoleh dari membagi jarak total horizontal pada pelengkung, dimana setelah dibagi-bagi kecil memperoleh jarak kecil yang bervariatif. Ada yang menghasilkan 0,5, ada yang menghasilkan 0,38, ada yang menghasilkan 0,13, dan ada yang menghasilkan 0,75. Pembagian jarak horizontal ini dibagi kecil-kecil bertujuan agar memperoleh bentuk pelengkung yang lebih presisi. Langsung diisi, mulai dari 0,5. Kemudian isi kolom yang lainnya di copy paste. Kemudian di Y Grid Data seluruh isi kolomnya dihapus. Kemudian di Z Grid Data diisi dengan data vertikal pelengkung. Pada kolom Grid ID diisi dengan nama A garing B, kemudian puncaknya S. Kemudian pada kolom spacing diisi dengan jarak vertikal pelengkung. Jarak vertikal pelengkung di sini adalah 4. Kemudian diakhiri 0. Kemudian isi kolom yang lainnya dihapus. Kemudian pada kolom bubble size pakai saja 0,5, lalu klik OK dan OK lagi. Kemudian klik XZ untuk menampilkan arah horizontal dan vertikalnya. Langkah selanjutnya, mendefinisikan material dan mendefinisikan profil. Sesuai soal, karena yang dianalisis hanya reaksi akibat beban terpusat saja tanpa menganalisis daripada struktur pelengkungnya sendiri, maka pendefinisian material dan pendefinisian profil dilakukan seadanya saja. Cara menampilkannya pada SAP 2000, pertama mendefinisikan material dengan cara klik Define, lalu pilih Materials. Di window Define Materials, pilih Add New Material Quick. Di window Quick Material Definition, pada kolom Material Type, pilih Steel. Kemudian pada kolom Specification, biarkan sesuai default, lalu klik OK. Kemudian memilih Modify or Show Material. Di window Material Property Data, pada kolom Material Name and Display Color, tulis Steel. Kemudian pada kolom Material Type, pilih Steel. Kemudian pada kolom Weight per Unit Volume, pakai 0. Kemudian pada kolom Unit, pastikan satuannya kN/m. Kemudian di kolom yang lainnya, biarkan sesuai default, lalu klik OK, dan OK lagi. Kedua, mendefinisikan profil dengan cara klik Define, lalu pilih Section Properties, dan pilih Frame Section. Di window Frame Properties, pilih Add New Property. Di window Add Frame Section Property, pada kolom Frame Section Property Type, pilih Steel. Diklik to add a steel section, pilih Pipe. Di window Pipe Section, pada kolom Section Name, tulis Profile O. Kemudian pada kolom material, pilih Steel. Kemudian kolom yang lainnya biarkan sesuai default, lalu klik OK, dan OK lagi. Langkah selanjutnya, menggambar bentang horizontal sebagai garis bantu untuk membentuk pelengkungnya nanti dengan menggunakan tools Draw Frame or Cable Element. Di window Properties of Object, pada kolom Section, pilih Profile O, kemudian menggambar.
Selesai. Langkah selanjutnya adalah membentuk pelengkung dengan cara memasukkan nilai Y. Nilai Y diperoleh dengan rumus Y sama dengan 4 kali F kali X dalam kurung L min X per L kuadrat. Dengan keterangan Y sama dengan jarak pelengkung, F sama dengan jarak vertikal yaitu 4, kemudian X sama dengan jarak horizontal tiap titik, di mana jarak horizontal ini diperoleh dari total jarak yang dibagi-bagi kecil sehingga menghasilkan jarak kecil yang sebagai berikut. Kemudian L sama dengan total jarak horizontal yaitu 7,5. Setelah dimasukkan ke rumus, maka diperoleh nilai Y pada masing-masing titik pelengkung sebagai berikut. Kemudian cara menampilkannya pada SAP 2000, pertama blok titik S, kemudian klik edit dan pilih move. Karena ini arahnya vertikal, maka yang diisi di sini adalah kolom delta Z. Pada kolom delta Z diisi dengan nilai Y. Nilai Y pada titik S adalah 4. Lalu klik OK. Kemudian blok titik X3 dan titik X 4,5, lalu klik edit dan pilih move. Di window move pada kolom delta Z diisi dengan nilai Y pada titik X3 dan titik X 4,5. Titik X3 dan titik 4,5 nilainya sama yaitu 3,840. Lalu klik OK. Kemudian untuk titik lain-lainnya caranya sama, langsung diisi. Langkah selanjutnya, memberikan tumpuan dan sambungan sendi pada pelengkung yang sudah dibuat. Sesuai soal, pada titik A dan titik B menggunakan tumpuan sendi. Cara menampilkannya pada SAP 2000, pertama blok titik A dan titik B, kemudian klik Assign dan pilih Join, lalu pilih Restraints. Di window Join Restraints, pilih tumpuan sendi, lalu klik OK. Kemudian, sesuai soal, terdapat sambungan sendi pada titik S. Cara menampilkannya pada SAP 2000, pertama klik bentang pelengkung X3S, kemudian klik Assign, pilih Frame, dan pilih Release or Partial Fixity. Di window Assign Frame Release, pada momen 33 measure, centang pada kolom N, dan pada kolom N isikan nilai 0, lalu klik OK. Kemudian klik bentang pelengkung S X 4,5, lalu pilih Assign, kemudian pilih Frame, dan pilih Release or Partial Fixity. Di window Assign Frame Release, pada kolom momen 33 measure, centang pada kolom Start, kemudian pada kolom Start isikan nilai 0, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pembebanan dengan cara klik Define, lalu pilih Load Patterns. Di window Define Load Patterns, pada kolom Load Pattern Names, tulis beban. Kemudian pada kolom Type, pilih Other, kemudian pada kolom Self Weight Multiplier pastikan angkanya 0, kemudian klik Add New Load Pattern, maka akan tampil di sini, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah memberikan pembebanan. Sesuai soal, terdapat beban terpusat sebesar 19 kN pada titik C. Cara menampilkannya pada SAP 2000, pertama blok titik C, kemudian klik Assign, lalu pilih Join Loads, dan pilih Force. Di window Join Force, pada kolom Load Pattern Name, pilih beban. Kemudian karena ini beban arah vertikal, maka pada kolom Force Global Z diisi dengan beban terpusat sebesar 19. Karena arahnya ke bawah, maka ditambahkan minus menjadi minus 19 kN. Kemudian pada kolom unit pastikan satuannya kN meter, lalu klik OK. Maka pembebanan akan ditampilkan di sini. Langkah selanjutnya melakukan analisis dengan cara klik Analyze dan pilih Set Analysis Option. Di window Analysis Option, pilih Plane Frame Exact Plane. Ini dilakukan untuk memastikan yang dianalisis hanya arah Z dan arah XZ, lalu klik OK. Kemudian klik Analyze sekali lagi dan pilih Run Analysis. Di window Set Load Cast to Run, date dan modal di Do Not Run.
yang dipakai analisis hanya beban saja. Kemudian klik Run Now. Sebelum hasil analisis keluar, sistem meminta untuk menyimpan file analisisnya terlebih dahulu. Simpan saja pada folder dokumen. Buatkan folder dengan nama pelengkung 3 sendi. Kemudian filenya juga ditulis dengan nama pelengkung 3 sendi. Kemudian klik Save. Maka akan ditampilkan lantutannya. Kemudian bisa dimainkan animasinya dengan cara klik Start Animation. Cukup. Langkah selanjutnya untuk menampilkan nilai reaksi dan arah reaksinya bisa dilakukan dengan cara mengklik segitiga pada icon portal di sampingnya, lalu pilih Join. Di window Join Reaction Force pada kolom case or komponen pilih beban, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan nilai reaksi dan arah reaksinya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual, langsung menuju ke free body diagram. Untuk titik A, pada hasil perhitungan manual memperoleh reaksi vertikal sebesar plus 14,250 kN arah panah ke atas dan reaksi horizontal sebesar plus 4,453 kN arah panah ke kanan. Dan pada hasil analisis SAP 2000 ternyata hasilnya sama, yaitu reaksi vertikal pada titik A sebesar plus 14,25 kN arah panah ke atas dan reaksi horizontal sebesar plus 4,47 kN arah panah ke kanan. Untuk titik B, pada hasil perhitungan manual memperoleh reaksi perletakan vertikal sebesar plus 4,750 arah panah ke atas dan reaksi horizontal sebesar minus 4,453 kN arah panah ke kiri. Pada hasil analisis SAP 2000 juga terlihat hasil yang sama, yaitu pada titik B memperoleh reaksi perletakan vertikal sebesar plus 4,75 arah panah ke atas dan reaksi horizontal sebesar minus 4,46 arah panah ke kiri. Selanjutnya untuk menampilkan diagram gaya momen bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show force or stresses dan pilih frames or cables. Di window member force diagram for frames pada kolom case or komponen pilih beban, pada komponen pilih momen 33, pada scaling pilih auto dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka diagram gaya momennya beserta nilainya akan ditampilkan di sini. Kemudian langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Di hasil perhitungan manual langsung menuju ke diagram gaya momen. Untuk diagram momen pada hasil perhitungan manual dan hasil analisis SAP 2000 terlihat bentuk diagramnya sama. Sebagai pembuktian, pada titik X 0,5 di hasil perhitungan manual memperoleh nilai sebesar 2,692 kN. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 pada titik X 0,5 memperoleh nilai momen sebesar plus 2,68. Ada selisih sekitar 0,01, tidak terlalu jauh. Kemudian pada hasil perhitungan manual memperoleh nilai momen maksimum sebesar 13,355 kN. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 juga memperoleh nilai maksimum yang sama, yaitu sebesar 13,39 kN. Ada selisih sekitar 0,04, tidak terlalu jauh. Kemudian untuk menampilkan diagram gaya lintang bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show force or stresses dan pilih frames or cable. Di window member force diagram for frames pada kolom case or komponen pilih beban, pada komponen pilih share 22, pada scaling pilih auto dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka diagram gaya lintangnya akan ditampilkan di sini. Kemudian langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual langsung menuju ke diagram gaya lintang. Untuk diagram gaya lintang di hasil perhitungan manual dan hasil analisis SAP 2000 terlihat sedikit perbedaan. Bisa dibuktikan dengan cara pada hasil perhitungan manual di titik X 0,5 memperoleh nilai gaya lintang sebesar plus 2,854 kN. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 pada titik X 0,5 memperoleh nilai gaya lintang sebesar minus 2,40. Ada selisih sekitar 0,4. Di sini juga terjadi perbedaan tanda. Sama seperti pembahasan sebelumnya, perbedaan tanda pada gaya lintang tidak menjadi masalah karena pada analisis strukturnya nanti nilai gaya geser atau gaya lintangnya akan diabsolutkan. Kemudian berlaku hal yang sama untuk titik-titik selanjutnya. Selanjutnya untuk menampilkan diagram gaya normal bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show force or stresses dan pilih frames or cables. Di window member force diagram for frames pada kolom case or komponen klik beban, pada komponen klik axial force, pada scaling pilih auto dan pada option pilih show values on diagram, lalu klik OK. Maka diagram gaya normalnya akan ditampilkan di sini. Selanjutnya langsung dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil perhitungan manual langsung menuju ke diagram gaya normal. Untuk diagram gaya normal pada hasil perhitungan manual dan hasil analisis SAP 2000 terlihat bentuknya sama meskipun ada perbedaan sedikit pada
titik pembemanan di titik C. Sebagai pembuktian, pada titik X 0,5 di hasil perhitungan manual memperoleh nilai gaya normal sebesar minus 14,641 kN. Sedangkan pada hasil analisis SAP 2000 memperoleh nilai pada titik X 0,5 sebesar minus 14,74. Tandanya sama, hanya saja mengalami selisih sebesar 0,1, tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian untuk menampilkan secara bersamaan antara free body diagram, terus diagram gaya geser dan diagram gaya momennya bisa dilakukan dengan cara mengklik salah satu bentang pelengkung, klik kanan, maka akan ditampilkan window seperti di window diagram for frames object for profile O. Pada kolom case pilih beban, pada display option pilih show max. Kemudian pada free body diagram ditampilkan beberapa angka sebagai berikut. Ada reaksi sebesar 5,93 arah panah ke atas, dan ada reaksi selanjutnya sebesar 5,93 arah panah ke bawah. Kemudian pada tampilan diagram gaya geser atau gaya lintangnya memperoleh nilai maksimum gaya geser sebesar minus 5,935 kN. Kemudian pada diagram momennya memperoleh nilai momen maksimum sebesar 13,3950 kN. Kemudian pada diagram deflection memperoleh jarak maksimum sebesar 0,00317 meter. Selanjutnya, jika ingin menampilkan seluruh nilai gaya dari hasil analisis ini dalam bentuk tabel SAP 2000, bisa dilakukan dengan cara klik display, lalu pilih show tables. Di window choose tables for display, pada join output centang reaction, kemudian pada elemen output centang frame output, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan window table seperti berikut. Kemudian untuk melihat nilai reaksi pada hasil analisis tersebut bisa dilakukan dengan cara pada kolom unit as noted-nya pilih join reaction. Khusus untuk kolom F1 kN adalah merupakan nilai dari gaya reaksi horizontalnya. Di sini di reaksi horizontal A memperoleh nilai 4,465 arah panah ke kanan, dan di reaksi horizontal B memperoleh nilai minus 4,465 arah panah ke kiri. Terus untuk kolom F3 kN adalah merupakan nilai reaksi vertikalnya. Untuk reaksi vertikal A memperoleh nilai 14,25 arah panah ke atas, dan reaksi vertikal B memperoleh nilai 4,75 arah panah ke atas. Kemudian untuk melihat nilai gaya momen, gaya lintang, dan gaya normal bisa dilakukan dengan cara pada kolom unit as noted-nya pilih elemen force frames, maka akan ditampilkan tabel seperti ini. Khusus untuk tabel P kN adalah merupakan nilai gaya normalnya. Kemudian untuk kolom V2 kN adalah merupakan nilai dari gaya lintangnya atau gaya gesernya. Kemudian untuk kolom M3 kN meter adalah merupakan nilai dari gaya momennya. Kemudian jika ingin menampilkan tabel SAP 2000 tersebut dalam format Excel, bisa dilakukan dengan cara klik file, lalu pilih export all tables, dan pilih to Excel. Maka tabel SAP 2000 yang tadi ditampilkan dalam bentuk format Excel. Khusus untuk sheet element force frame, pada kolom P kN adalah merupakan nilai dari gaya normal. Kemudian pada kolom V2 kN adalah merupakan nilai dari gaya lintang. Selanjutnya untuk kolom M3 kN meter adalah merupakan nilai dari gaya momennya. Kemudian untuk sheet joint reaction, khusus untuk kolom F1 kN adalah merupakan nilai dari reaksi horizontal pelengkungnya. Kemudian untuk kolom F3 kN adalah merupakan daripada nilai reaksi vertikal pelengkungnya. Sekian video kali ini. Jika ada penyampaian materi yang salah, dimaafkan saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan terima kasih.